Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Hudayatul Akbar dari kelompok 14 Sejarah Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sejarah Candi Muara Takus, yang mana di belakang saya ini sudah berada di Candi Muara Takus yang terletak di Provinsi Riau, Desa Kampar. Oke, baik. Candi Muara Takus ini adalah candi yang beragama Buddha dan ada juga yang beragama Hindu. Candi ini merupakan sebuah penemuan dari arkeolog Belanda yang bernama Corne de Groot, yang mana Corne de Groot ini yang mulanya berada di Pangkalan Kota Baru ini melakukan ekspedisi berkuda ke desa Tanjung Pinang. Nah, ketika ia Corne de Groot berkuda, ia menemukan sebuah jalan setapak, yang mana jalan setapak ini ketika ia menelusuri lalu bertemulah sebuah struktur bangunan, yang mana sekarang belakang saya ini adalah Candi Muara Takus. Candi Muara Takus ini sendiri terdiri dari 7 candi, namun yang sampai ada saat ini cuma ada 4, dan yang apalagi sudah tenggelam atau sudah tidak ditemukan lagi jejaknya. Yang pertama ada namanya Candi Mahligai, yang mana Candi Mahligai ini adalah candi yang dianggap paling utuh. Dan yang kedua ada namanya Candi Tua. Candi Tua ini bangunan terbesar di antara semua situs yang ada di sekitarnya, yang mana Candi Tua ini adalah yang di belakang saya ini. Boleh dilihat. Nah, saya sekarang sudah berada di dekat Candi Tua. Candi ini merupakan bangunan terbesar dibandingkan dengan candi-candi di sekitarnya, yang berukuran 32,80 meter kali 21,80 meter, yang tingginya 8,50 meter. Bangunan berbentuk 4 persegi, bangunan terbagi 3, yaitu kaki, badan, dan atap. Bangunan kaki terbagi 2 dan ukuran kaki pertama tinggi 2,37 meter. Kedua tinggi 1,98 meter dengan tinggi bangunan 8,50 meter. Terletak di kuadran barat laut halaman candi. Nah, itulah singkat penjelasan dari Candi Tua ini. Dan yang ketiga ada namanya Candi Bungsu. Candi Bungsu tidak jauh berbeda dengan Candi Sulung, hanya saja bagian atas berbentuknya segi empat. Dan yang keempat ada yang namanya Candi Palangka, yang mana candi ini di masa lampau digunakan sebagai altar. Nah, jadi itulah beberapa bagian dari Candi Muara Takus ini. Jadi bagi teman-teman semuanya boleh dilihat ada beberapa candi yang di belakang saya, dan yang lain itu terletak agak beberapa meter dari candi ini. Nah, selanjutnya Candi Muara Takus ini adalah candi yang mana dulunya bukan sebagai pusat kerajaan Sriwijaya, melainkan ini merupakan tempat sebagai universitas masa lampaunya, yang mana sebagai telah kami diberitahukan oleh penjaga candi ini oleh Bapak Zulkifli. Nah, jadi katanya candi ini adalah tempat dulunya tempat orang belajar yang agama Buddha, dan agama Buddha itu sendiri bukan dari India, melainkan Hindu Buddha ini berasal dari Nusantara, yaitu Melayu. Oke, jadi sebelumnya ada 1000 guru yang mengajar di candi ini, yang mengajarkan agama Buddha, yang mana 1000 guru itu disebut Dharma. Namun setelah memeluk Islam, maka bergantilah menjadi Domo. Nah, itulah sejarah sekilas tentang Candi Muara Takus ini. Namun dalam candi ini terdapat beberapa keunikan, yaitu bangunannya yang terbuat dari beberapa jenis batu, yaitu ada batu bara, batu pasir, dan juga batu sungai. Nah, perbedaan candi ini dengan candi-candi yang lain itu terdapat banyak atau perbedaan yang sangat besar. Nah, Candi Muara Takus ini adalah merupakan candi yang Buddha, yang mana sangat berbeda dengan candi-candi yang berada di Jawa. Contohnya dari tahunnya, yang di Sriwijaya ini, sedangkan di Jawa itu kebanyakan Majapahit yang juga beragama Buddha. Dan selain itu, Candi Muara Takus ini bahan pembuatannya itu kebanyakan dari batu bata, sedangkan yang di Jawa itu terdapat batu alam dan batu gresik yang banyak, berbeda dengan candi yang di belakang ini. Dan juga Candi Muara Takus ini pada tahun 1978 itu juga sudah melakukan pembugaran, karena sebelumnya candi yang sudah ditemukan arkeolog Belanda itu sudah ada yang sedikit hancur. Namun pembugaran ini bukan berarti mengubah struktur candi ini. Strukturnya tetap, bahannya juga sama dengan sebelumnya, namun karena ada sedikit kehancuran, maka diganti dengan kualitas yang sama dan membentuk candi yang sama dari sebelumnya. Nah, jadi itulah pembugarannya pada tahun 1978. Halo
semuanya, selamat siang. Saya Siti Ulami dari kelompok 14 Sejarah Indonesia akan melanjutkan ekspedisi study tour kami ke Istana Siak, Indonesia. Sebelum merdeka dikenal dengan nama Nusantara. Nusantara terdiri dari beberapa kerajaan atau kesultanan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kesultanan Siak, yaitu lebih tepatnya Istana Siak Sri Indrapura. Nah, sekarang yang di belakang saya ini adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Nama Siak itu sendiri diambil dari nama tumbuhan yang berada di sekitaran sini, yaitu tumbuhan siak-siak. Kerajaan Siak ini didirikan oleh Sultan Turki yang bergelar Abdul Jalil Rahmat Shah, putra dari Raja Johor kedua Muhammad Shah. Sebelumnya, Siak ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Johor. Namun daerah ini kurang diperhatikan, kemudian adalah gerakan untuk menjadikan Siak sebagai satu pemerintahan tersendiri. Istana yang didirikan pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasim Hishamiyah pada tahun 1889 sampai 1908 memiliki banyak peninggalan yang masih tersusun rapi dan banyak mengandung sejarah. Dan bangunannya seperti yang kita lihat memiliki nuansa Eropa, Jerman, dan Arab. Untuk peninggalannya, mari kita lihat lebih lengkapnya ke dalam istana. Nah, seperti inilah ruangan pertama saat kita melangkahkan kaki ke dalam istana ini. Di sini ada berbagai foto-foto kesultanan dan lainnya. Selanjutnya, di ruangan pertemuan diorama pertemuan Sultan Siak di lobi pertama seolah menyambut para pengunjungnya. Di sudut ruangan ini terdapat cermin permaisuri yang konon katanya siapa yang bercermin di cermin ini dapat awet muda. Ini adalah ruangan tempat berkumpul putri-putri raja. Kursi, meja, dan lampunya satu set terbuat dari kristal. Selanjutnya, kita dihadapkan dengan suatu ruangan. Ruangan ini digunakan sebagai tempat bersantai Sultan dengan tamu-tamunya selepas pertemuan sambil menikmati makanan dan mendengarkan instrumen musik komik. Ya, ini adalah musik komiknya, di mana komik ini hanya terdapat 2 di dunia. Yang pertama terdapat di Kerajaan Siak ini, kemudian juga terdapat di salah satu tempat di Jerman. Nah, kalau ruangan ini adalah ruangan yang dikhususkan untuk menempatkan peninggalan-peninggalan. Salah satu peninggalannya yang bisa kita lihat adalah payung yang digunakan Kerajaan Siak pertama kalinya. Nah, lantai 2 bisa kita akses menggunakan tangga yang begitu indah ini dengan anak tangga yang berjumlahkan 36 tangga. Nah, setelah kita mengakses tangga tadi, maka kita sampai di lantai 2. Lantai 2 ini memiliki ruangan yang cukup banyak. Di setiap ruangannya tentu tersimpan peninggalan-peninggalan. Ya, yang seperti kita lihat di video ini, peninggalan di sini masih tersusun rapi dan terawat tentunya. Baiklah, sekian ekspedisi sejarah Indonesia di Candi Muara Takus dan Kerajaan Siak dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi